Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman Kauja yang dirahmati oleh Allah. Kembali dalam kesempatan kali ini kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Majelis Syahrul Ramadan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pada bab yang ke-10 ya, yang beliau beri judul dengan adab-adab yang wajib dalam berpuasa. Nah, teman-teman Kauja yang tersayang, setiap ibadah itu memiliki adab. Setiap ibadah memiliki adab. Dan sungguh, kata Syekh Utsaimin, puasa itu memiliki banyak adab sebagai penyempurnanya. Adab-adab tersebut terbagi atas dua bagian besar. Baik adab-adab wajib yang harus diperhatikan dan dijaga oleh orang yang berpuasa, serta adab-adab sunnah yang selayaknya dikerjakan. Ya, jadi ada adab-adab yang wajib dan ada adab-adab yang sunnah. Selanjutnya Syekh berkata, di antara adab yang wajib adalah orang yang berpuasa juga harus melaksanakan berbagai ibadah lain yang telah Allah wajibkan, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan. Salah satu contoh yang paling konkret adalah salat wajib, yang merupakan rukun Islam yang paling mendasar setelah dua kalimat syahadat. Nah, salat ini wajib diperhatikan dengan menjaga rukun-rukunnya, kewajiban serta syarat dan waktu pelaksanaannya di masjid secara berjamaah. Dan ini merupakan bagian dari ketakwaan yang juga menjadi alasan diwajibkannya puasa atas umat ini. Maka menyia-nyiakan salat akan meniadakan ketakwaan dan menyebabkan turunnya azab. Nah, rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya Syekh menghadirkan sebuah ayat di dalam Al-Quran surah Maryam, ya, surat ke-19 ayat 59 dan 60, di mana Allah berfirman, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna syai'a." Nah, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, generasi yang buruk, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Lalu mereka kelak akan menemui kesesatan. Kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal soleh, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan tidak dianiaya sedikit pun. Quran Surat Maryam ayat 59 dan 60. Teman-teman Kauja yang hebat-hebat, di dalam ayat ini Allah sudah menyampaikan bahwa semakin mendekati hari kiamat, maka kondisi umat Islam akan semakin buruk, bukan semakin baik. Ya, semakin buruk, karena setiap generasi yang datang itu pasti lebih jelek sholatnya daripada generasi sebelumnya. Ya, sebagaimana firman Allah tadi, fa khalafa min ba'dihim khalfun, maka datang sesudah mereka pengganti yang jelek. Ya, jelek terhadap apa? Adaa'us salata wattaba'u hawahu, yaitu jelek terhadap ibadah sholat mereka. Nah, ini adalah peringatan Allah, teman-teman. Karena inilah yang kelompok mayoritas yang Allah kabarkan akan mendatangi generasi sesudah generasinya. Ya, jadi mungkin generasi orang tua kita dulu masih jauh lebih baik ibadah sholatnya daripada
Generasi kita. Dan ingat, kalau kita lalai maka generasi anak-anak kita akan jauh lebih jelek lagi sholatnya daripada kita. Dan generasi cucu kita akan lebih jelek lagi daripada generasi anak kita. Nah, ini semua apa yang menjadi penyebabnya? Tidak lain dan tidak bukan karena jauhnya mereka daripada pelajaran agama, jauhnya mereka daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang-orang yang jauh dari Al-Quran tentu tidak akan menemukan ayat ini. Tentu tidak akan menyadari bahwa Allah memang sudah menyatakan di dalam Al-Quran dan diabadikannya di dalam surah Maryam bahwa generasi berikutnya atau generasi pelanjut ini akan lebih jelek agamanya, akan lebih jelek ibadahnya. Nah, padahal ada pilihan yang baik, sebagaimana ayat yang ke-60, illa man taba wa amana shalihan, ya. Illa man taba, kecuali generasi-generasi yang banyak bertaubat. Wa amana wa amila shalihan, kemudian mereka beriman kepada Allah. Tentu saja iman ini harus diiringi dengan ilmu, teman-teman. Ya, harus diiringi dengan ilmu. Ilmu ini harus mendasari segala sesuatu, sebagaimana perkataan Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, kata beliau, al ilmu qablal qaul wal amal. Ilmu itu haruslah mendahului atau diperoleh sebelum kamu berbicara ataupun berbuat. Ya. Maka kesempurnaan iman tidak akan bisa kita dapatkan apabila kita tidak memahami cara-caranya, tidak memahami syarat-syaratnya. Ya, termasuk salah satu di antaranya adalah menghargai kewajiban sholat. Ya. Kata Allah, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka akan masuk surga dan tidak dianiaya sedikit pun. Maka anak cucu kita, ya, sejak saat ini kita bekali diri kita dengan ilmu agama yang benar agar kita bisa mewariskan ilmu tersebut kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, kelak nantinya kepada keluarga kita, agar ya, apa yang dikatakan oleh Allah pada ayat ke-59 ini bukan yang menimpa mereka, melainkan ayat yang ke-60-nya. Nah, lalu Syekh Utsaimin berkata, ada orang yang berpuasa tetapi ia meremehkan sholat. Meremehkan sholat berjamaah. Ini khususnya kepada laki-laki ya, teman-teman. Karena bagi wanita, meskipun mereka juga sama hukum berjamaahnya, tetapi wanita itu tidak diharuskan sholat di masjid. Ya, kata Rasulullah bahwa sholat yang terbaik bagi wanita, sholat fardu yang terbaik bagi wanita adalah di dalam bilik-bilik mereka, di kamar-kamar mereka. Inilah sholat yang terbaik untuk perempuan. Ya, meskipun kalaupun mereka ingin mengerjakan sholat berjamaah di masjid juga tidak mengapa, selama tidak ada fitnah. Ya, seperti pembahasan kita yang sudah berlalu, kan? Nah, teman-teman harus ingat itu. Ya, jangan sampai perempuan itu memaksakan diri untuk ke masjid, ya, menggunakan wangi-wangian, bertabarrus, berhias, dan lalu mendatangi masjid. Ya, akhirnya malah mendatangkan fitnah. Sehingga amalan yang niatnya itu adalah kebaikan, akhirnya berbuah dosa. Ya, baik. Tetapi bagi sahabat yang lelaki, maka inilah yang dimaksudkan oleh Syekh Utsaimin, ia meremehkan sholat berjamaah, padahal hal itu merupakan kewajibannya mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Karena Allah telah memerintahkan sholat berjamaah dalam kitabnya, dan beliau mengutip surat An-Nisa dalam sebuah ayat yang panjang, ya, An-Nisa ayat 102, surat keempat ayat 102, di mana Allah berfirman, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, para sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, ini dalam kejadian perang, ya, dalam pertempuran, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat bersertamu dan menyandang senjata. Ya, jadi pasukan dibagi dua. Ya, Rasulullah menjadi imam, kemudian satu kelompok itu berdiri bermakmum di belakang Rasulullah sambil memegang senjata, dan satu kelompoknya lagi berjaga-jaga, belum sholat. Kemudian apabila mereka yang sholat besertamu sujud telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum sholat, lalu sholatlah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Jadi begitu kalau sholat dalam peperangan, ya, teman-teman, ya.
Ya, Nabi sebagai imam di depan, kemudian ada dua kelompok. Satu kelompok sholat dulu bersama Nabi pertama, takbiratul ihram, kemudian mereka sholat sampai 1 rakaat. Nah, sedangkan kelompok yang lain berjaga-jaga dengan senapan senjata mereka. Jangan sampai ada musuh, ya mereka harus mengantisipasi serangan musuh, kan? Nah, setelah 1 rakaat selesai, ya duduk antara dua sujud, kemudian kembali sujud yang kedua, lalu bangkit, Allahu Akbar, berdiri, naik ke rakaat yang kedua. Maka golongan yang pertama, rombongan yang pertama yang bermakmum di belakang Nabi pertama kali, ini keluar. Kembali berjaga-jaga memegang senjata, sementara yang belum sholat masuk mengikuti Nabi pada rakaat yang kedua. Ya, dia mengerjakan rakaat yang pertama, Nabi mengerjakan rakaat yang kedua. Begitu terus. Ya, karena di dalam pertempuran ini kan sholat-sholat yang 4 rakaat dikosor. 2 rakaat, 2 rakaat. Maka cukup 2 rakaat. Nah, setelah selesai rakaat Rasulullah di rakaat yang kedua, maka Rasulullah mengucapkan salam. Ya, mengucapkan salam, kemudian yang golongan tadi 1 rakaat mundur. Mempersilahkan golongan yang pertama untuk menyelesaikan rakaatnya yang kedua. Maka mereka sholat tanpa berjamaah. Ya, karena jamaah itu 1 kali. Ya, maka mereka pun masuk mengerjakan sholat yang rakaat kedua, golongan yang pertama tadi, dan golongan yang kedua menggantikan posisinya dengan berjaga-jaga. Nah, jadi setelah selesai mereka mengucapkan salam, Assalamualaikum kiri kanan, maka golongan yang pertama yang sudah selesai ini kembali kepada posisi berjaga, dan golongan yang kedua masuk kembali mengerjakan sholat yang tertinggal rakaatnya, atau rakaat yang kedua. Ya, begitu. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, bayangkan, kata Syekh Utsaimin, apabila Allah telah memerintahkan sholat berjamaah dalam kondisi perang dan ketakutan, maka pada saat tentram pemerintah ini tentu lebih ditekankan. Ya, bayangkan, dalam kondisi yang seperti itu daruratnya saja, sholat berjamaah itu tidak disuruh, tidak diberi rukhsah, tidak diberi, oh iya sudah biar nih, karena lagi perang tawa. Ya, tidak. Teman-teman yang tersayang, ya. Tetap, kata Allah, kerjakan dengan bentuk sholat yang namanya sholat khauf, sholat pertempuran. Nah, apalagi kalau kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada peperangan, dalam keadaan tenang, dalam keadaan tentram, ya. Lalu apa yang menjadi hujah kita kelak di hadapan Allah apabila kita tidak mengerjakan sholat berjamaah di masjid? Ya, karena itu disebabkan rasa kasih sayang kita, rasa kasih sayang Kak Uja kepada kita semua, kepada teman-teman semua. Mari ringankan kaki kita, paksa diri kita untuk mengerjakan sholat berjamaah di masjid untuk sholat fardu 5 waktu. Dan untuk menguatkan surah An-Nisa ayat 102 ini, Syekh Utsaimin menghadirkan sebuah dalil yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Ia berkata, anna rajulan a'ma, seorang laki-laki yang buta berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, laisa li qaidun yaquduni. Ya, kata sahabat buta ini, ya saya tidak punya penuntun yang membimbingku ke masjid. Bisakah saya mendapatkan rukhsah atau keringanan? Maka farakhasalahu, maka Nabi memberikan keringanan. Ya sudah, maksudnya keringanan di sini adalah ya sudah, kalau tidak ada yang antar, kamu sholat saja di rumah, gitu kan? Nah, falamma walla, ya, namun tatkala ia hendak pergi, kata Rasul, kata Abu Hurairah, da'ahu wa qala, Nabi memanggil orang itu setelah dia sudah tersenyum, senang, ya kan, balik badan mau meninggalkan Nabi panggil, sebentar. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, hal tasma'un nida, apakah kamu dengar panggilan, apakah kamu dengar azan? Kata Rasulullah bertanya kepada orang buta tadi, ya, hal tasma'un nida bis shalah, apakah kamu mendengarkan panggilan sholat, azan? Maka qala na'am, ya Rasulullah, saya dengar azan. Qala fa'ajib, maka penuhilah panggilan tadi. Maksudnya tidak jadi dikasih rukhsah. Kalau kamu bisa dengarkan azan, usahakan datang. Ya, bukankah orang yang buta juga bisa mengikuti arah suara? Ya, jadi kalau kita mendengarkan,
Oh, suaranya dari sebelah timur. Ya sudah, orang buta itu akan menggunakan tongkatnya menuju ke arah timur. Karena ada suara, bukan, yang menjadi petunjuk arahnya. Ya, atau misalnya dia buta tetapi ada suara, katakanlah pengeras suara yang datang dari arah barat misalnya. Ya, sudah. Jangan tunggu sampai selesai azan baru kita bergerak. Kalau bagi orang yang buta tentu dia harus begitu mendengarkan azan langsung dia bergerak, mendengarkan suara tersebut, mengikuti arah suara tersebut. Maka tidak ada alasan. Nah, teman-teman yang tersayang, lihatlah kata Syekh Utsaimin, Rasulullah tidak memberi keringanan terhadap laki-laki tadi. Padahal ia adalah orang buta yang tidak mempunyai penuntun. Nah, bayangkan dengan kita yang sehat walafiat, sempurna penglihatan, dan tidak ada dalih sama sekali untuk meninggalkan salat berjamaah di masjid. Orang yang meninggalkan salat berjamaah, kata Syekh, telah menyia-nyiakan kewajiban sekaligus menghalangi dirinya sendiri dari kebaikan yang banyak, berupa berlipat gandanya kebaikan, yang mana disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Salatul jamaati tafdulu ala salatil faddi bi sab'in wa ishrina darajah." Salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendiri dengan 27 derajat. 27 derajat dikalikan dengan jumlah jamaah. Nah, di samping itu, kata Syekh Utsaimin, orang itu tidak mendapatkan berbagai keuntungan sosial yang didapat dari berkumpulnya kaum muslimin ketika pelaksanaan salat berjamaah, seperti tertanamnya rasa persatuan, rasa cinta, nilai-nilai pendidikan untuk orang-orang yang bodoh, dan bantuan kepada pihak yang membutuhkan. Dengan meninggalkan salat berjamaah, berarti seseorang telah memposisikan dirinya sebagai orang yang siap menerima hukuman sekaligus menerima titel baru, yaitu munafiqun. Munafik disebutkan dalam kitab Sahihain Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Afqalus salawati 'alal munafiqin salatul isya was salatul fajr." Ya, kata Nabi, salat yang paling susah dikerjakan oleh orang munafik adalah salat isya berjamaah di masjid dan salat subuh berjamaah. Nah, maka teman-teman sekalian, coba kita timbang diri kita, apakah kita termasuk dalam golongan ini yang dikatakan oleh Nabi munafik? Kalau kita masih berat mengerjakan salat berjamaah isya maupun salat berjamaah subuh di masjid, maka bersedihlah, menangislah. Karena sesungguhnya pada saat itu kita sedang terjatuh di dalam kelompok orang-orang yang sesungguhnya kita sendiri benci dengan kelompok itu, yaitu kelompok munafik. Ya, kenapa kita benci? Karena kita tahu bahwa munafikin ini adalah orang-orang yang tidak ada tempat yang layak disediakan oleh Allah bagi mereka kecuali di dasar keraknya neraka, paling bawah, neraka yang paling bawah. Di tempat sumbernya api. Bayangkan, innal munafiqina fid darqil asfali minan nar, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang munafikin itu tempatnya di dalam dasar kerak neraka. Teman-teman yang tersayang, ya, kata Rasulullah, walau ya'lamuna ma fihima, seandainya mereka sadar apa yang terdapat pada dua salat fardu tadi, la atauhuma walau haywan, la atauhuma walau habwan. Ya, seandainya mereka tahu, maka mereka pasti akan mendatangi salat berjamaah tadi di masjid, walau habwan, sekalipun mereka harus merayap. Ya, mungkin entahkah karena dia sakit, atau entahkah karena masih berat matanya dia buka. Kalau perlu dia merayap ke masjid. Kalau dia tahu, seandainya mereka tahu. Ya. Nah, teman-teman yang tersayang, ini semua menunjukkan betapa sholat berjamaah ini, terutama di waktu-waktu tadi, adalah perkara yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, mengingat setiap
Setiap amal ibadah yang oleh Rasulullah diberikan ancaman, kata para ulama, maka itu menunjukkan besarnya kemakruhan atau bahkan sampai kepada derajat haram. Ya, apabila ada ancaman ya, dari Rasulullah terhadap sebuah amal, maka berarti mengerjakan atau meninggalkan amalan tersebut ya hukumnya mendekati haram, ya, makruh yang mendekati kepada haram. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, apalagi dalam penutup hadis ini ya Rasulullah bersabda bahwa aku benar-benar menginginkan agar sholat didirikan, lantas kuperintahkan seseorang untuk mengimami sholat tadi. Setelah itu aku bersama sejumlah laki-laki yang membawa beberapa ikat kayu bakar pergi ke tempat rumah orang-orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah tersebut. Kemudian aku bakar rumah-rumah mereka dengan api. Coba ya, bukankah ini menunjukkan buruknya atau rusaknya amalan orang-orang yang mengerjakan, laki-laki yang mengerjakan sholat fardu, isya dan subuh di rumah-rumah mereka. Ya, ini menunjukkan bahwa buruknya atau tercelanya orang-orang yang mengerjakan sholat isya dan sholat subuh di rumah-rumah mereka, padahal masjid itu bisa mereka jangkau tanpa ada uzur, ya kecuali bagi orang-orang yang punya uzur, ya entahkah dia sakit, ya atau ada hal-hal yang lain yang memang harus menunda dia untuk mengerjakan sholat berjamaah, misalnya seperti ya dokter ahli bedah yang sedang membedah pasiennya dan tidak bisa meninggalkan pasien itu kecuali harus selesai, misalnya sampai tindakan-tindakan yang sedang genting, ya, maka ya tidak mengapa. Nah, ini yang disebut dengan rukhsah, keringanan, ya. Maka dia harus menyelesaikan pekerjaannya sampai aman bagi pasien yang sedang dioperasinya tadi, kemudian dia tutup, setelah itu dia tinggalkan pasien tadi untuk mengerjakan sholat isya maupun sholat subuh. Ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, disebutkan dalam Sahih Muslim dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, barang siapa yang kelak ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan sebagai muslim, maka hendaklah ia menjaga sholatnya di tempat berkumandangnya azan. Di tempat berkumandangnya azan. Sesungguhnya Allah telah mensyariatkan berbagai sunnah yang menjadi petunjuk. Di antaranya adalah perkara tadi. Dan aku melihat, kata Ibnu Mas'ud, bahwa tidak ada yang tertinggal dari sholat berjamaah di masa mereka, di masanya para sahabat, melainkan orang-orang yang munafik yang telah diketahui, yang dikenal kemunafikannya. Ya. Padahal, kata Ibnu Mas'ud, dahulu di zaman kami ini, di zamannya para sahabat ketika Nabi masih hidup, ada seorang laki-laki yang dipapah ke masjid. Nah, teman-teman tahu yang dimaksudkan dengan yang dipapah, bukan? Karena belum ada kursi roda di masa itu, maka orang sakit, ya, yang sangat ingin berjamaah itu sampai dipapah kiri kanan atau bahkan dipapah oleh salah seorang keluarganya supaya bisa menuju ke masjid. Lalu ketika dia berdiri di majelis sholat, di antara jamaah sholat, ya, kemudian ia diapit oleh dua orang agar dapat berdiri di dalam shafnya. Ya. Nah, dalil dari Atsar Ibnu Mas'ud dalam Sahih Muslim ini sekaligus menunjukkan bahwa sholat dalam keadaan berdiri ini, sebagaimana manhajnya salafus salih, adalah sangat diutamakan. Ya. Sangat diutamakan. Sampai-sampai orang yang susah berdiri saja, ya, itu dia memilih untuk tetap sholat berdiri, tetapi dengan cara dijepit oleh dua orang di kiri kanannya. Ya, dua orang yang juga sedang sholat di kiri kanannya itu menjepit dia supaya ada yang menjadi penopangnya ketika dia sholat. Nah ini menggambarkan bahwa sholatnya para ulama, para salafus salih yang patut kita tiru itu begitu mengutamakan satu, berjamaah di masjid. Kedua, mengerjakan sholat dalam keadaan berdiri. Ya, kecuali memang sudah betul-betul tidak bisa, ya, sulit untuk berdiri, maka kita sholat dulu. Nah, berikutnya Syekh Utsaimin berkata, ada juga orang yang benar-benar melampaui batas di dalam masalah sholat, sampai-sampai ia sholat di luar waktu yang ditentukan disebabkan tidurnya. Ya, ini biasanya orang yang memang sengaja,
ya sengaja mengerjakan itu ketika dia mampu melakukannya di waktu yang telah ditentukan. Tapi dia pilih, sudahlah nanti aja lah, saya tidur dulu, ya kan? Ini adalah suatu kemungkaran yang teramat besar, kata Syekh, dan benar-benar merupakan sikap menyia-nyiakan sholat. Nah, ini berbahaya sekali, teman-teman, ya. Maka seandainya kita pernah melakukannya, bertaubatlah, beristighfarlah, minta ampun kepada Allah, ya, agar kita jangan lagi mengulangi perbuatan tersebut. Lalu kata Syekh, sebagian ulama berkata, barang siapa yang mengakhirkan sholat di luar waktunya tanpa adanya uzur syar'i, tidak ada uzur syar'i, ya, begitu bunyi masjid sholat, ya, dia tunda-tunda main game mungkin, atau bikin apa saja, ya, browsing atau nonton film, dia tidak mau menundanya, ya, sampai lewat waktu, ya, sampai lewat waktu, maka sholatnya tersebut tidak akan diterima, kata Syekh. Sholatnya tersebut tidak akan diterima. Inilah yang disebut fawailul lil musallin, maka celaka, neraka wail bagi orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, mereka lalai, ya, dia sudah terjatuh dalam kelalaian dengan sebab tadi, karena dia mendengarkan azan, dia menundanya, ya, sibuk main game ini, main game itu, ya kan, atau sibuk lagi menonton, atau pekerjaan lain yang sebenarnya tidak ada risiko kalau ditinggalkan, tidak seperti dengan cerita dokter ahli bedah tadi, bukan? Nah, teman-teman Kak Uja yang tersayang, maka sholatnya tersebut tidak akan diterima, kata Syekh, meskipun ia melakukannya sebanyak 100 kali, karena Nabi telah bersabda, barang siapa man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa raddu, barang siapa yang mengerjakan amal yang tidak sesuai dengan yang kami lakukan, maka amal itu tertolak. Dan termasuk di dalam pengertian hadis ini adalah mengerjakan sholat di luar waktu, ya, tanpa adanya uzur, maka sia-sia sholatnya, tidak ada artinya dia sholat, ya kan? Dan kelak di akhirat, di hadapan Allah nanti akan dicampakkan sholat orang tadi. Baik, selanjutnya saya berkata, sholat yang dikerjakan di luar waktu yang ditentukan itu tidak sesuai dengan perintah Nabi. Oleh karena itu sholatnya tertolak dan tidak diterima. Baik, berikutnya, di antara adab yang wajib pula dilakukan oleh orang yang berpuasa adalah menjauhi seluruh perkara yang diharamkan oleh Allah. Menjauhi seluruh perkara yang diharamkan oleh Allah. Ya, ini adabnya puasa. Jadi kalau kita berpuasa tetapi yang haram-haram tidak kita tinggalkan, apa artinya kita berpuasa? Bukan? Ya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Contohnya, ia tidak boleh berdusta. Nah, ini kita sudah bahas, bukan, teman-teman sekalian? Dan yang dimaksudkan dengan dusta ialah memberikan kabar yang tidak sesuai dengan realita. Ini hati-hati, teman-teman. Apalagi dalam rangka berpuasa. Semua berita dari medsos kita share di Facebook, kita share di mana, di YouTube, kita share di WhatsApp. Padahal kita sendiri belum melakukan tabayyun, ya kan? Kita sendiri belum tahu ini beritanya benar atau tidak, ya kan? Nah, alangkah celakanya kalau berita-berita yang setiap hari kita share di Facebook, kita share di medsos kita, di Instagram, ternyata berita itu adalah berita plesetan atau berita-berita yang juga oleh sang penyebar ini sendiri dia juga tidak sadar atau tidak tahu. Ya. Maka perbuatan dusta yang paling besar, kata Syekh, adalah dusta atas nama Allah dan Rasulnya. Nah, seperti menyandarkan hukum halal atau haramnya suatu perkara kepada Allah dan Rasul tanpa ilmu. Nah, ini hati-hati, ya. Karena saya memperhatikan salah satu dampak buruknya medsos, ya, seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain. Ya, itu seringkali merangsang kita untuk memposting baik itu Al-Quran ataupun hadis maupun perkataan-perkataan hikmah, ya, ke dalam medsosnya tanpa paham asal usul dan maksud tujuan keluarnya Al-Quran atau hadis atau kalimat hikmah tadi, ya. Maka yang seringkali terjadi adalah antara status dengan tujuan nggak nyambung, nggak connect, ya. Apalagi banyak lagi hadis-hadis dhaif, bahkan hadis-hadis maudhu yang palsu, yang tersebar di kalangan kaum muslimin,
Lalu ini dikiranya sebagai hadis yang sahih. Ya. Disebarkan. Wah, ini bahaya sekali, teman-teman. Ya. Kalau kita berbicara dusta atas nama Nabi, atas nama Allah dan Rasul, wah, Masya Allah, dosanya itu nggak ampun-ampun, teman-teman. Kata Nabi SAW dalam mukaddimahnya kitab sahihnya Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan, falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, ya, sengaja atau tidak sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia bersiap-siap atau menyediakan kursi bagi dirinya di dalam neraka. Ya, ini perkara yang sering disepelekan oleh rekan-rekan selebrita, ya kan, selebgram, atau teman-teman penikmat media sosial. Ya, sering sekali. Ya, sering sekali menyebutkan hadis Nabi tanpa mengetahui sumber dan asal usulnya. Itu sama halnya dengan berdusta atas nama Nabi. Ya. Karena contohnya sebuah perkataan yang sering kali disebut, Nabi telah bersabda. Ya. Perhatikan sebab sabda Nabi, "Tolabul ilmu walau bisin." Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Oh, pantas Cina banyak di Indonesia, karena kita kan disuruhnya memang belajar sama mereka. Masya Allah, tabarakallah. Rekan-rekan kauja yang tersayang, itu bukan hadis. Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Haditsud Dha'if wal Maudu' itu menguraikan bahwa kalimat tadi, ya, utlubul ilmi walau bisin, ini tidak ada satupun riwayat yang ditemukan dari kitab-kitabnya para alim. Tidak ada. Jadi dia termasuk qaulan, perkataan yang la asla lahu, tidak ada asal usulnya. Nah, bukan hanya dhaif atau palsu, bahkan ini sama sekali bukan hadis. Sama sekali tidak ada asal usul, tidak ditemukan asal usul. Iya. Banyak lagi. Ya. Banyak lagi kata-kata lain yang sering kali dikutip, di-share di dalam status media sosial kita, dan kita tidak tahu bahwa ternyata itu bukan hadis Nabi. Nah. Misalnya, yang kedua, perkataan mereka yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenali Tuhannya. Sama. Tidak ada asal usulnya, teman-teman. Ini bukan hadis Nabi, dan itu sudah berdusta atas nama Nabi. Maka bayangkan kalau dia membagi atau dia memposting kalimat-kalimat tadi di dalam medsosnya, lalu dia suruh teman-temannya share, maka orang itu akan panen dosa jariah sampai hari kiamat. Karena setiap nanti orang yang melihatnya, lalu dia percaya, lalu meng-share, dia bagikan lagi, tanpa dia sadari ketika bertemu dengan Allah, dari satu kasus ini saja dia bisa saja mendapatkan dosa yang lebih besar dari gunung. Saking banyaknya orang yang terseret ke dalam dosa akibat dari perbuatan dia. Ya, oleh karena itu, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, hati-hati. Ya, hati-hati. Itulah yang dikatakan oleh Imam Bukhari tadi, ya, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Kalau kamu belum tahu ilmu, jangan dulu deh. Jangan dulu coba-coba ngomong. Ya. Jangan dulu coba-coba memposting, jangan dulu coba-coba untuk nge-share. Ya. Nah, dan yang belum lama terjadi baru-baru ini, teman-teman sekalian, ya, ada orang yang ngeposting ke grup WA-nya, ya, sebuah postingan yang katanya datang dari juru kunci makam Nabi. Bahwa Nabi berpesan begini, ya, bagikan posting ini ke 20 orang sahabatmu, kalau tidak nanti kamu kena bala, kamu akan kena musibah dan seterusnya, ya. Wah, ini hati-hati sekali, betul. Hati-hati betul, teman-teman, ya. Karena apa? Perhatikan, ini yang harus teman-teman catat baik-baik, ya. Ingat baik-baik bahwa apabila ada sesuatu yang didasari dengan menakut-nakuti,
tanpa sumber yang jelas, ingat, ini produk syaitan, teman-teman. Ini produk syaitan. Seperti apa yang Allah firmankan di dalam surah Ali Imran ayat 175. Ya, kata Allah, dzalikumus syaitan. Itulah syaitan yang menakut-nakuti kalian dan teman-temannya. Nah, coba kata Allah. Maka dalam penutup ayat tersebut Allah berfirman, "Fala takhafuhum." Jangan kamu takut sama mereka. Nggak usah disebar nggak usah disebar postingan-postingan yang seperti itu yang tidak jelas. Kalau teman-teman ragu-ragu, setidaknya bertanyalah kepada orang-orang yang alim atau para ustadz. Tanyakan dulu ke mereka, "Ustadz, ini benar nggak sih? Boleh nggak sih saya sebarkan ini?" Ya. Maka apabila kita dituntun oleh seorang ustadz yang baik, ahlus sunnah, maka tentu dia akan menerangkan, oh ini baik, ini silahkan disebar. Oh ini jangan, ini tidak baik. Ya. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ya, berikutnya beliau menghadirkan dalil mengenai larangan dusta ini di dalam surah An-Nahl, surat yang ke-16. Ya, ayat 116 dan 117. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum. Wala taqulu lima tasiful alsinatukumul kadziba. Hadza halalun wa hadza haram. Dan jangan kamu katakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, bahwa ini halal, ini haram, ini halal, ini haram. Ya. Litaftaru 'ala Allahil kadziba. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadziba la yuflihun. Mata'un qalilun walahum adzabun alim. Nah, sesungguhnya orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah, maka tidaklah ia beruntung sedikit pun. Ya, itu adalah kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, teman-teman Kak Uja yang tersayang, ini salah satu kebiasaan yang sering kali Kak Uja temui pada teman-teman yang baru belajar agama. Ya, orang-orang yang baru menemukan majelis ilmu, biasanya ini sudah langsung menghalalkan, mengharamkan. Wah, ini kafir, wah ini batil. Ya, hati-hati teman-teman tersayang. Ya, hati-hati. Karena ada penuntut ilmu itu dia tidak mengucapkan perkataan tanpa dia ketahui makna dan hakikatnya, terutama yang bersandar kepada dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kita tidak mengatakan sesuatu ini halal atau sesuatu ini haram tanpa ilmu. Ya. Dan menurut penjelasan para asatidzah, orang yang dibolehkan untuk berfatwa oleh orang yang dibolehkan untuk mengatakan ini halal atau haram, ya, itu hanyalah para alim, hanyalah para ulama. Kalau kita masih dalam tahapan belajar, maka kita tidak boleh mengucapkan kata-kata tadi. Oh ini tidak boleh, itu haram itu. Wah halal ini halal, ini boleh, ini halal. Ya. Oh itu boleh, itu boleh, itu halal itu. Padahal itu haram. Ya. Karena itu berbahaya sekali teman-teman ya. Nah, kecuali kita mengetahui ada sebuah penjelasan atau fatwa dari ulama atau dari guru atau asatidzah kita tentang persoalan yang diceritakan tadi, maka boleh kita berkata, oh iya, saya mendengarkan perkataan guru saya mendengarkan perkataan Ustadz Khalid misalnya Basalam, atau saya mendengarkan perkataan Ustadz Dzulkarnain, atau saya ada mendengarkan perkataan siapa, misalnya Ustadz Syafiq, atau misalnya Ustadz Firanda, dan seterusnya, seperti itu. Oh, menurut beliau begini. Kita harus jelaskan. Kita harus jelaskan supaya orang itu jelas. Ya. Sedangkan mayoritas atau kebanyakan dari rekan-rekan yang selama ini saya berinteraksi dengan mereka, bermuamalah dengan mereka, mereka sangat menggampangkan hal tersebut. Oh boleh itu. Wah ini tidak begini. Oh padahal mereka sendiri mengucapkan perkataan yang mereka sendiri tidak memahami hakikatnya. Ya, setelah kita mendengarkan penjelasan dari para alim, rupanya
apa yang dia ucapkan itu keliru dan sama sekali tidak berdasar. Maka kata Allah, ya, ya, innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba, orang yang berdusta atas nama Allah, ya, la yuflihun, dia tidak akan beruntung. Meskipun dengan kata-katanya itu dia dibayar, misalnya dikasih orang baik, apa harta itu tidak akan bermanfaat bagi dia. Hanya semata-mata harta yang bahkan yang kita takutkan harta itu jatuh sebagai istidraj. Nah, baik, sahabat tersayang, ya, dalam riwayat muttafaqun alaih kata Syekh Utsaimin, Nabi juga secara umum telah memberi peringatan untuk berhati-hati dari dusta ini. Sebagaimana sabdanya, ya, iyyakum wal kadhiba, hati-hatilah kalian dari dusta. Ya, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya dusta itu, ya, akan mengarahkan kalian kepada kemaksiatan. Ya, wa innal fujura yahdi ilan nar wa la yazalur rajulul yakdzibu wa yataharral kadhib hatta yaktaba indallahi kadzdzab. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ya, sesungguhnya kemaksiatan itu akan mengarahkan kalian kepada neraka. Dan sungguh kata Nabi, seseorang ini akan terus berdusta, lalu ia akan membiasakan dustanya itu sampai nanti kelak di sisi Allah dia akan dicatat sebagai pendusta. Artinya apa? Orang yang tidak menghalangi dirinya untuk berdusta dan membiasakan berkata dusta, kelak akan dicatat oleh Allah orang itu sebagai pendusta. Bahayanya apa, teman-teman? Apabila Allah telah mencatat orang tersebut sebagai pendusta, maka dia hampir-hampir tidak lagi bisa membedakan mana yang benar, mana yang dusta. Akan terus-menerus berbohong. Bahkan dia akan semakin mahir dan semakin ahli dalam berbohong. Bayangkan, ya teman-teman sekalian. Nah, ini sangat berbahaya sekali, bukan? Sangat berbahaya, karena bagi para pendusta tidak ada tempat yang pantas buat mereka kecuali neraka. Ya, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, bukan? Nah, berikutnya menjadi adab berpuasa yang wajib dikerjakan. Kata Syekh, orang yang berpuasa juga wajib menjauhi ghibah, yaitu menyebutkan sesuatu yang tidak disukai dari saudaranya tanpa sepengetahuannya, baik itu memang benar ataupun dusta. Ya, baik itu berkaitan dengan bentuk fisiknya untuk menyebarkan aib atau menghinanya, seperti pincang, juling, buta, ataupun berkaitan dengan tingkah lakunya seperti dungu, bodoh, fasik, dan sebagainya. Rasulullah pernah ditanya tentang ghibah, lalu beliau menjawab, ya, hiya dzikruka akhaka bima yakrahu. Ya, ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrahu. Kamu menceritakan tentang saudaramu apa yang kalau dia tahu, dia dengar, dia tidak suka. Ya kan? Seperti yang pernah kau ceritakan pada bab-bab sebelumnya. Ya, qila, lalu ada yang bertanya, ya, afara'aita in kana fi akhi ma aqulu, apakah bagaimana ya Rasulullah kalau memang betul apa yang saya katakan itu ada pada orang itu? Qala in kana fihi ma taqulu, apabila betul apa yang kamu katakan terhadap saudaramu itu, ya, faqadih tabatahu, maka kamu sudah menggibah dia. Maka itulah gibah. Yang benar itulah yang gibah kalau dia tidak suka. Wa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu. Kalau yang kamu katakan itu bohong, maka kamu sudah berdusta atas nama dia, alias fitnah. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Larangan ghibah juga telah disebutkan dalam Al-Quran sampai-sampai Allah menyerupakan perbuatan tersebut dengan gambaran yang paling buruk, yaitu seperti seseorang yang memakan daging saudaranya yang telah menjadi mayat. Ya, dan ini sudah kami terangkan di dalam pembahasan bab yang awal, ya, entah bab yang pertama ataukah bab yang kedua, pada surah Al-Hujurat ayat ke-12. Nah, teman-teman kauja yang tersayang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengabarkan bahwa ketika naik ke langit pada peristiwa Isra Miraj, beliau melalui beberapa kelompok orang yang mempunyai kuku-kuku dari tembaga.
Mereka mencakari wajah dan dada mereka dengan kuku tersebut sehingga hancur. Ya, mukanya dicakarinya, ya, kuku tembaga. Lalu Nabi pun bertanya, siapakah mereka wahai Jibril? Ya. Dan Jibril pun menjawab, mereka adalah umatmu yang memakan daging manusia atau yang berbuat ghibah, dan mereka menodai kehormatan mereka. Menodai kehormatan orang yang mereka ceritakan. Teman-teman Kauja yang dirahmati oleh Allah, orang yang berpuasa juga wajib menjauhi namimah. Nah, apa ini namimah? Yaitu menukil perkataan seseorang tentang orang lain untuk merusak hubungan baik di antara keduanya. Jadi yang dimaksudkan ini adalah orang yang tukang adu domba. Ya, adu domba. Ya, perbuatan ini masuk ke dalam kategori kabair atau dosa besar. Ya. Di mana Nabi telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari banyak jalur, muttafaqun alaih, kata Nabi, la yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk surga namam, orang-orang yang suka mengadu domba. Ya. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim terdapat riwayat dari Ibnu Abbas yang berkata, suatu ketika Nabi berjalan melewati dua kuburan. Lalu beliau bersabda, kedua penghuni kubur ini sedang diazab, kata Nabi. Mereka diazab dengan sebab dua perkara. Ya, gara-garanya diazab karena dua perkara. Yang pertama, karena mereka tidak bersuci setelah buang air kecil, nggak cebok, nggak toharoh. Sedangkan yang kedua, karena mereka melakukan namimah. Ya. Yang pertama karena mereka tidak istinja, tidak bersuci, ya, tidak cebok. Yang kedua karena mereka melakukan namimah. Suka sekali adu domba. Datang ke sana bawa cerita, pindah ke tempat yang kedua. Kok dicerita sama anu begini, anu. Ya. Akhirnya orang yang diceritakan kalau kurang pula agamanya, ya emosi, tersulut emosi. Memang itu. Akhirnya dibuka lagi. Yang dia pancing itu dibukanya lagi rahasianya si A yang pertama tadi. Padahal si A tadi ketika menceritakan, dia tidak berniat menceritakan keburukan si B. Hanya dibumbuinya sama si C, sama si namimah ini. Dibumbuinya. Masa dia bilang begini? Padahal orang itu tidak mengatakan seperti itu. Ya. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ya, hal ini banyak sekali terjadi di kampung-kampung, terutama bagi orang-orang yang kurang agama. Ya. Karena tidak ada kegiatan, tidak ada lagi pekerjaannya. Maka ya dia buatlah keramaian dengan cara mengadu domba manusia. Nah, Syekh Utsaimin berkata, namimah adalah kehancuran bagi individu dan masyarakat karena ia memecah belah kaum muslimin dan menanamkan permusuhan di antara mereka. Masya Allah. Ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam surah Qalam, ya, surah Al-Qalam ayat 10 dan 11 berfirman, "Wala tuti' kulla hallafin mahin, hammazin hammadin masya'im binamim." Ya, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela dan kian kemari menghamburkan fitnah. Ini yang dikatakan oleh Allah binamim, dengan orang yang banyak namimah, mengadu domba. Ingatlah, barang siapa yang menceritakan perbuatan buruk mengenai orang lain kepadamu, ingat, pasti satu ketika juga dia akan ceritakan keburukanmu sama orang lain. Iya kan? Betul ya? Ya, karena kita tahu ini kebiasaan dia sampai dia bertaubat, ya kan? Dan ciri-ciri taubatnya bagaimana, teman-teman? Ciri-ciri taubatnya ya dia menuntut ilmu agama. Ya, dia memperbaiki diri, dia mulai menjaga lisannya, dia tidak banyak bercerita, dia tidak banyak menjelekkan orang lain. Ini ciri-ciri taubat. Tapi apabila masih kita temui, ibu, begini. Kata Syekh Utsaimin, ingat, hati-hati. Kalau orang lain sering dia ceritakan seperti itu, berarti tidak menutup kemungkinan kamu juga akan dikasih begitu sama dia. Ya kan? Baik. Selanjutnya Syekh Utsaimin berkata, orang yang berpuasa juga wajib menjauhi tipu daya dalam seluruh muamalah. Ya, dalam seluruh muamalah, tipu daya. Ya, baik dalam jual beli, sewa menyewa, kerajinan tangan, pegadaian maupun selainnya. Perbuatan ini termasuk dosa besar, bahkan Nabi berlepas diri dari pelakunya. Ya, Nabi berlepas diri dari pelakunya. Ya. Di dalam Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, man ghasyana
falaysa minna, barang siapa yang menipu kami maka ia tidak termasuk golongan kami. Ya, tidak termasuk golongan kami. Dalam lafaz yang lain Rasulullah bersabda, man ghasya falaysa minni, barang siapa yang menipu maka ia tidak termasuk dari golonganku, kata Nabi. Maksudnya apa, teman-teman? Ya, menipu dalam perkara umum. Kita tahu kata tipu menipu, bukan? Nah, maka tidak boleh. Ketika kita sedang berpuasa, kita harus menjauhkan, bahkan bukan cuma dalam berpuasa, setelah berpuasa juga, akhlak ini harus kita jaga. Ya, kita harus jauhi tipu menipu, ya kan? Baik dalam hal menjual. Maka ketika kita menjual barang, ya, ya, satu misal kita jual motor kita, ya, dan kita tahu, ya, sebenarnya alasannya kita jual motor ini karena motor ini sudah banyak rusaknya dan merepotkan. Ya, sudah pernah turun mesin, ya kan? Ya, mungkin STNK-nya sudah mati 3 tahun atau 4 tahun, kan? Atau banyaklah macam-macam. Ya, pajaknya hampir 1 tahun belum kita selesaikan, misalnya seperti itu, ya. Ya, maka tidak boleh kita tutup itu. Ya, dalam perkara muamalah jual beli, barang yang kita jual ini harus kita ceritakan keadaannya sehingga orang yang menerima barang tadi sadar bahwa dia membeli barang dengan kualitas seperti ini. Maka apabila dia ridho, bahwa oh ya memang saya juga tidak terlalu banyak macam-macam kok, paling dari rumah saja ke toko, rumah ke toko yang jaraknya tidak terlalu jauh misalnya, tidak melalui jalan raya, maka ya sudahlah, biarpun mati pajak ya, tidak ada juga sweeping dari rumah ke toko misalnya, karena jaraknya dari rumah ke toko paling cuma 200 meter atau 300 meter, ya sudah, biar saja saya beli. Nah, ini berkah muamalahnya. Tapi apabila kita tutupi, ya misalnya ya motor ini saya masih pakai, Pak, ya, lumayan lah, masih bagus lah, ditutupi semua kekurangan kendaraan itu, maka ini menghilangkan berkah dari perdagangannya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, bahkan sebagaimana hadis tadi dari Rasulullah dalam Sahih Muslim, ini bisa menjadikan pelakunya, orang yang menjual atau berjualan itu, ya, keluar dari Islam. Syekh Utsaimin mengatakan, tipu daya itu akan menghilangkan amanah dan kepercayaan manusia. Setiap penghasilan yang didapat dari tipu daya adalah haram dan kotor. Tidak akan menambah derajat pemiliknya, melainkan akan semakin menjauhkannya dari Allah. Ya. Baik. Berikutnya, orang yang berpuasa juga wajib menjauhi segala bentuk jenis alat musik yang menjerumuskan seseorang dalam kelalaian. Ya, baik berupa kecapi, rebab, gitar, biola, piano, dan sebagainya. Semua bentuk dan jenis alat musik tersebut adalah haram. Dosa dan keharamannya akan bertambah jika diiringi nyanyian pembangkit hawa nafsu yang dilakukan dengan suara merdu. Nah, teman-teman kauja yang tersayang, ya, persoalan ini memang masih menjadi ikhtilaf di kalangan umat, ya. Karena ada sebahagian yang saking cintanya kepada musik sehingga dia mencari dalil-dalil yang bisa meringankan atau yang membolehkan mereka mendengarkan musik. Ya. Nah, tetapi dari pandangan Syekh Utsaimin kita perhatikan, yang pertama dalil yang dikemukakan adalah surat Luqman. Ya. Surat Luqman, surat ke-31 ayat 6. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits." Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bi ghairi ilmin wa yattakhidhaha huzwan ulaika lahum adzabun muhin. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak bermanfaat untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan Allah itu olok-olokan mereka. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya Syekh Utsaimin menjelaskan ayat ini. Telah sahih dari Ibnu Mas'ud, yaitu ketika ditanya tentang ayat ini akan menjawab. Ia menjawab, demi Allah, kata Ibnu Mas'ud, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia. Yang dimaksudkan oleh ayat tersebut adalah nyanyian. Nah, ya, salah satu salaf yang agung, ya, yang merupakan
ulamanya para sahabat. Ya. Jadi di kalangan para sahabat ini ada orang-orang yang disebut dengan ulamanya sahabat. Nah, salah satu di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud, ya, yang meriwayatkan perkataan ini. Ya, kata dia apa? Demi Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Tafsir dari ayat surah ke-31 ayat 6 ini adalah musik atau nyanyian. Ya. Berikutnya kata Syekh, hal yang serupa juga diriwayatkan secara sahih dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Ya, dari Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar. Dan kedua-duanya juga termasuk ulamanya sahabat. Nah, ya. Dua-duanya termasuk ulamanya sahabat. Nah, Ibnu Katsir, ya. Ibnu Katsir menukil hal yang sama dari Jabir, Ikrimah, Sa'id bin Jubair dan Mujahid. Ya. Nah, dalam kitab tafsirnya Ibnu Katsir, ya, hal yang sama dia nukil juga dari Jabir, Ikrimah, Sa'id bin Jubair dan Mujahid. Ya, mereka adalah para sahabat yang mulia dan tabi'in. Para sahabat yang mulia. Kemudian sahabat sepakat bahwa musik itu adalah sesuatu yang dilarang. Selanjutnya Al-Hasan berkata, Al-Hasan yang dimaksudkan oleh Syekh ini adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Hasan bin Ali. Ayat ini diturunkan untuk masalah nyanyian dan seruling alat musik. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi peringatan untuk berhati-hati dari alat musik. Bahkan beliau menyertakan penyebutannya bersama dengan zina. Sebagaimana sabda beliau dalam Sahih Bukhari, kata Nabi, la yakunanna min ummati, akan datang beberapa golongan dari umatku, ya, aqwamun yastahillunal hira, aqwamun yastahillunal hira, ya, kelompok yang akan menghalalkan hira. Hira itu adalah zina, ya, wal harira wal khamra wal ma'azif. Ya, jadi akan ada di kalangan umatku, ini hadis sahih, ya, golongan orang yang akan menghalalkan satu zina, ya, zina, yang kedua sutra bagi laki-laki, yang ketiga khamar atau wine, ya, dan alat-alat musik. Bayangkan, teman-teman sekalian, zina kita tahu, ya, hanya orang yang disesatkan oleh Allah saja yang mengatakan zina itu boleh. Oh, boleh ji Ustadz, kan yang penting suka sama suka. Lah, memangnya ada zina yang tidak suka sama suka? Ya, kalau tidak suka sama suka bukan zina namanya, tapi pemerkosaan. Ya, zina itu pasti dilaksanakan karena suka sama suka dan bukan mahram. Ya. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, keharaman zina, sutra, dan khamar ini sudah tidak diragukan dan tidak diperselisihkan, ya, di kalangan ulama. Ya, tidak ada satupun ulama ahlus sunnah yang mengatakan bahwa zina itu halal. Tidak ada satupun. Begitu pula halnya dengan sutra bagi laki-laki, ya. Kalau perempuan dibolehkan, tapi bagi laki-laki sutra itu diharamkan. Ya, makanya bagi teman-teman yang masih punya baju sutra, celana sutra atau sarung sutra, hati-hati. Ya. Lebih baik diberikan kepada wanita-wanita kita saja. Mereka saja yang pakai. Ya, kita tidak usah pakai yang sutra lah. Nanti di surga baru Allah berikan kepada kita pakaian dari sutra. Yang ketiga juga khamar, ya. Khamar juga begitu. Tidak ada lagi yang berselisih pendapat. Tetapi nyanyian ini, ya, nyanyian ini masih ada selisih pendapat. Ada yang memakruhkan, ada yang membolehkan, ya. Ada yang menghalalkan, yang mengizinkan, dan ada yang sama sekali mengharamkan. Tapi bayangkan di dalam Sahih Bukhari ini, Rasulullah menyebutkan perkataan nyanyian itu bersama-sama dengan tiga bentuk keharaman lain yang tidak ada lagi keraguan. Ya kan? Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Zina, sutra, dan khamar, ini tidak ada keraguan, tidak ada perselisihan. Lalu beliau menyebutkan yang keempat adalah nyanyian, tidak lain dan tidak bukan menunjukkan bahwa di dalam pandangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam pandangan syariat, sama kedudukan empat perkara ini. Sama, termasuk nyanyian itu sama kedudukannya dengan zina maupun khamar dan sutra. Nah,
Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, arti kata al-hir adalah kemaluan, kata Syekh. Namun maksudnya adalah zina. Ya. Lalu makna menghalalkannya adalah melakukannya tanpa peduli seperti layaknya orang yang menghalalkan. Dan hal ini telah terjadi di zaman kita sekarang. Ya sudah, tentu saja ya. Tidak heranlah kita saksikan bersama-sama dengan kedua pandangan mata kita betapa zina itu ya sudah dilazimkan di tengah masyarakat kita. Ya kan? Hal ini terjadi di zaman kita. Nah, hal ini juga telah terjadi di zaman kita sekarang. Yaitu sebagian orang memainkan alat musik atau mendengarkannya seolah-olah itu adalah perkara yang halal. Ya. Musuh-musuh Islam telah berhasil dalam hal ini. Mereka melakukan tipu daya kepada kaum muslimin untuk mencegah mereka dari berzikir kepada Allah dan mengerjakan berbagai amal lainnya. Ya, kita sudah tertipu, teman-teman. Ya, karena budaya dari barat, budaya dari non-muslim ya, yang mendorong dengan berbagai macam bentuk propaganda. Padahal musik atau nyanyian atau lagu itu adalah bentuk ibadah mereka, bukan? Ya, bukankah mereka sebagian besar orang-orang non-muslim ini seperti orang-orang Nasrani dan Yahudi itu kalau mereka sembahyang, nyanyi mereka. Maka jangan heran kalau non-muslim itu suaranya bagus-bagus gitu kan. Ya. Karena memang mereka latihan ibadahnya itu latihannya nyanyi. Nah, maka inilah yang dikatakan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah 120 bahwa ya Allah berfirman, "Walan tarda ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahu." Ya. Dan tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah senang orang-orang Yahudi maupun Nasrani kepada kalian hatta sampai kalian mengikuti tradisi mereka, sampai kalian mengikuti kebiasaan mereka, kata Allah. Nah, ini terbukti. Ya. Mereka pun merasa nyaman tinggal di tengah-tengah orang yang senang memutar-mutar musik, lagu, karena tanpa kita sadari mereka menganggap mereka sudah ikut sembahyang bersama kami. Baik, teman-teman yang tersayang, ini adalah fakta yang harus disampaikan kepada teman-teman sekalian, ya, terutama bagi kita yang masih sering mendengarkan musik-musik, ya, untuk mulai dari sekarang melakukan program injak rem, ya kan? Baiklah, kalau yang dulu tiap hari, ya kan, headset di kuping, kemana-mana lagu terus yang diputar lewat Walkman-nya atau apalah istilahnya, ya kan? Nah, sekarang mulai diganti. Coba dengarkan musik tapi dalam bentuk apa? Dalam bentuk qiraatul Quran. Waduh, banyak sekali lagu-lagu qiraah yang dibaca oleh para qori yang bagus-bagus ya. Kalau di zaman Kak Ujak dulu ada qori internasional yaitu Kiai Haji Muammar ZA. Wah, Masya Allah, tabarakallah, kalau beliau baca ayat itu sampai menangis kita dengarnya. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, betapa indahnya kalau kita menghiasi pendengaran kita dengan lantunan ayat-ayat yang baik. Ya, kalau di zaman kita mungkin sekarang seperti lantunannya ya Misari Rashid, ya, Syekh Sudais dan kori-kori internasional lainnya. Ya. Mari kita gantikan bunyi-bunyi musik tadi dengan lantunan ayat-ayat ini. Meskipun memang kau akui bahwa di sekeliling kita, di tengah masyarakat kita, hal ini masih menjadi perkara yang tabu untuk dibicarakan. Ya, karena apa? Karena merebaknya musik luar biasa. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, berikutnya Syekh menutup pembahasannya dengan kalimat, "Wahai kaum muslimin, berhati-hatilah kalian dari perkara yang membatalkan atau mengurangi pahala puasa kalian. Jagalah dia puasa kalian dari perbuatan serta perkataan keji dan dusta." Sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man lam yada' qaula zur wal amali bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Ya. Man lam yada', barang siapa yang tidak menahan atau tidak meninggalkan qaula zur wa amala bihi, perkataan dusta dan mengamalkannya,
serta kejahilan atau kebodohan, maka Allah tidak akan membutuhkan amal puasanya dalam meninggalkan makan dan minum. Para sahabat kauja yang tersayang, Jabir berkata, jika engkau sedang berpuasa, maka hendaklah pendengaran, penglihatan, dan lisanmu juga turut berpuasa dari dusta serta perkara-perkara yang diharamkan. Janganlah menyakiti tetangga, namun hendaklah engkau menghiasi dirimu dengan kewibawaan dan ketenangan. Jangan sampai hari puasamu sama dengan hari ketika engkau tidak berpuasa. Masya Allah ya, perkataan Jabir radhiyallahu ta'ala. Nah, teman-teman yang tersayang, inilah penghujung pembahasan bab yang ke-10 ya, yang telah dijelaskan mengenai adab-adab yang wajib dalam puasa. Nah, insya Allah pada bab yang ke-11 baru diterangkan adab-adab yang sunnah dalam puasa. Ya, yang ini bab yang ke-10 ini adalah wajibnya dulu. Yang wajib untuk adab-adab yang wajib untuk kita perhatikan. Ya, apabila kita melanggar maka puasa kita akan sia-sia. Nah, pada bab berikutnya nanti kita akan bahas tentang yang sunnah-sunnahnya. Apa saja yang sunnah yang bisa menguatkan atau sunnah yang bisa mengurangi pahalanya. Baik, teman-teman kauja yang tersayang, alhamdulillah kita sampai pada penghujung pembahasan dan mudah-mudahan pembahasan ini membawa berkah bagi kita semua dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa diberi kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan apa yang telah Allah ajarkan kepada kita melalui lisan nabinya di dalam hadis yang sahih dan juga melalui mimbar-mimbar para alim ulama kita. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis dan kalimatul hamdalah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.